Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Coba tengok dulu kiri kanan. Ya, kalau ada orang yang belum kenal di samping saudara, yang pasti itu bukan suami atau istri saudara atau keluarga saudara. Ya, saudara boleh kasih lambai-lambai tangan dulu gini. Ya, kalau terjangkau dengan suaramu, kalau dia cowok katakan kamu ganteng sekali pagi hari ini. Kalau dia cewek kamu cantik sekali pagi hari ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai tema besar kita selama 3 bulan dan temanya adalah komunitas gerejaku adalah rumahku. Dan saya ambil judul kecil ini adalah Living in Community atau hidup di dalam komunitas, ya, hidup di dalam komunitas, living in community. Saudara siap menerima firman Tuhan? Are you ready? Yang paling pertama adalah setiap makhluk hidup itu memiliki habitat atau lingkungan hidup. Setuju? Setiap makhluk hidup apa saja itu memiliki atau mempunyai habitat. Ikan misalnya, habitatnya di air. Artinya ikan itu kalau keluar dari air dia akan digoreng. Ya kan? Tumbuh-tumbuhan, pohon, tanaman, habitatnya di tanah. Terkecuali ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan atau pohon yang hidroponik katanya. Sekarang mulai terkenal dengan hidupnya dari udara katanya dan air. Tapi dia at least dia tetap punya habitat. Burung di udara dan di pohon. Pertanyaannya manusia habitatnya apa? Habitat manusia di mana? Bukan di rumah. Bukan di bumi. Bukan di permukaan tanah. Tapi habitat manusia adalah disebut sebagai community atau komunitas. Itulah habitat kita, itulah lingkungan di mana kita harus ada di dalamnya, yaitu komunitas. Nah, artinya manusia membutuhkan manusia yang lain. Setuju Bapak Ibu? Yang di belakang setuju? Manusia membutuhkan manusia yang lain, ya, sehingga manusia itu membutuhkan sebuah komunitas untuk dia tinggal, untuk dia berkembang, untuk dia bertumbuh, untuk dia menjadi utuh di dalamnya. Itu adalah komunitas. Nah, komunitas atau community dalam bahasa Inggris itu dibagi 2 kata sehingga membentuk kata community. Yang pertama adalah common, ya, yang artinya adalah equal, setara, sama, alike, mirip, ya, serupa. Dan kemudian yang kedua adalah kata unity yang artinya kesatuan. Maka digabungkan menjadi community. Komunitas adalah kumpulan manusia yang stay atau tinggal di tempat yang sama atau yang memiliki karakteristik ciri-ciri yang sama. Kata sama di sini itu adalah kata common. Ya, setara, sama, alike, mirip, serupa. Jadi komunitas adalah orang-orang yang tinggal di tempat yang sama atau orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang sama. Misalkan ada komunitas mobil putih. Sudah pasti semua mobil yang ada di sana warnanya, halo Riverside, are you with me? Warna putih. Coba kalau saudara bawa warna merah, saudara dibully habis. Karena enggak common. Setuju? Ada lagi komunitas yang unik yang saya pernah dapati, yaitu nama Agus. Komunitas Agus. Semuanya namanya Agus. Ternyata banyak banget di Indonesia nama Agus. Di dalam ruangan ini pasti ada yang nama Agus. Ada yang satu saya kenal teman saya. Ya. Terus tiba-tiba yang masuk namanya Michael. Mana Pak Michael? Dibully habis karena bukan namanya Agus. Atau yang mempunyai karakteristik yang sama. Ya, ciri-ciri yang sama, suka makan, suka misalnya pelihara anjing, komunitas pelihara anjing. Saudara coba-coba bawa buaya di situ, saudara dibully habis. Oh saya senangnya buaya, nggak bisa, ini komunitas anjing. Saudara harus bawa anjing. Nah pertanyaan bagi kita semua. Apa kesamaan yang paling mendasar yang kita miliki sebagai komunitas orang percaya di tempat ini?
Apa kesamaan, apa hal yang paling common, yang paling serupa sama di antara kita di dalam ruangan ini yang membuat kita menjadi sebuah komunitas di Riverside. Yang pasti bukan dari mana kita berasal. Setuju? Saya orang Ambon, tapi tidak nampak seperti orang Ambon. Ada yang dari Manado, ada yang dari Batak, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua. Bukan itu. Apa kesamaan yang paling mendasar sehingga saudara dan saya menjadi sama di tempat ini, menjadi common dan menjadi sebuah unity? Hanya satu alasannya. Karena kita semua ditebus oleh darah yang sama. Namanya darah Kristus. Ada amin di rumah Tuhan? Ada amin? Atau ada yang ditebus oleh darah yang lain di sini? Saya ditebus oleh darah biru, Pak, bangsawan. Enggak, kita semua ditebus oleh darah yang sama, disebut sebagai darah Kristus. Efesus 2 ayat 13, Rasul Paulus berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kita semua dalam Kristus Yesus, amin. Yang dahulu apa? Jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Satu aja. Oleh darah Kristus. Jauh karena apa? Dosa. Setuju? Dekat karena? Halo? Bukan. Saya dekat karena saya satu komsel, Pak. Bukan. Saya dekat karena saya sama-sama di GBI Rock. Bukan. Saya dekat karena sama-sama kita kalau ketemu bilang shalom. Bukan. Kita dekat karena sama-sama kita perjamuan kudus. Bukan. Kita sama-sama dekat karena satu lingkungan tempat tinggal kita dan dekat dengan gereja Riverside. Bukan Bapak Ibu. Kita menjadi dekat, menjadi satu keluarga, unity karena cuma satu. Darah Kristus. Amin. Kita jauh karena kita dosa. Kita dekat karena kita ditebus oleh darah yang sama. Ada sebuah ungkapan bilang begini. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita duduk sama rendah karena kita semua orang berdosa. Kita rendah. Setuju? Ketika kita berdiri, kita juga berdiri sama tinggi. Karena darah Kristus membuat kita sama. Common. Yang membedakan saya dengan saudara pagi hari ini cuma satu. Saya berdiri di depan berbicara, saudara duduk mendengar. Betul? Tapi setelah selesai ini, saya turun di bawah, kita sama. Ada amin di rumah Tuhan? Sehingga tidak ada orang yang lebih penting daripada yang lain. Setuju? Hey, name tag yang volunteers pakai itu tidak membuat volunteers posisinya lebih berharga dan lebih tinggi daripada jemaat yang tidak pakai name tag. Itu name tag hanya menandakan bahwa dia melayani saudara. Amin. Sama halnya dengan mic ini. Seringkali orang pikir kalau pegang mic itu berarti sudah dekat sorga. Ruang maha kudus sudah sangat penting. Enggak, kita semua sama. Karena kita ditebus oleh darah yang sama. Tidak ada yang ditebus dengan darah yang lebih banyak atau darah yang lebih sedikit. Semuanya sama, katakan sama. Jadi Rasul Paulus menegaskan. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Kita semua sama karena ditebus oleh darah yang sama. Oke? Nah, mari kita lihat sekarang asal muasal community atau komunitas. Dari mana datangnya komunitas itu? Saya ambil dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri saja. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggris, seorang diri itu adalah alone. Aku akan menjadikan, ini Tuhan ya, aku ya, menjadikan penolong baginya, bagi siapa? Bagi manusia pertama itu, yaitu Adam. Yang sepadan dengan dia. Oke, saudara cerna baik-baik ayat ini. Dulu saya pikir, mungkin sampai sekarang juga, ayat ini adalah ayat buat pernikahan. Karena saya sendiri mengalami ayat ini juga diberikan kepada saya ketika saya telat menikah. Biasa kalau yang jomblo lama itu ayat ini biasa jadi buat serangan. Iya kan? Hei, hanya ada satu ayat dalam Alkitab yang Tuhan bilang tidak baik. Yang lain semua baik.
Apa itu tidak baik? Tidak baik manusia jomblo. Saya kena dulu ayat ini. Saya sempat tengking juga. Karena saya mengerti bahwa ayat ini bukan hanya melulu mengenai pernikahan atau berpasangan atau masuk dalam sebuah lembaga namanya pernikahan. Tetapi ayat ini adalah ayat mengenai komunitas. Kenapa saya berkata demikian? Saudara perhatikan waktu Tuhan buat Adam duluan, Adam sendirian, dia alone. Oke. Terus yang inisiatif membawa manusia lain, membawa orang lain ke dalam hidup Adam, itu adalah Tuhan. Adam tidak minta. Benar gak sih? Tidak ada ayat sebelumnya bahwa Adam membawa spanduk dan berdiri di depan Gatsu Barat dan kemudian dia berteriak, I'm lonely. I'm alone. Please help me. Give me someone else. Berikan saya orang lain. Ya, kalau bisa perempuan deh. Jomblo kelamaan nih. Ya, Adam gak berkata begitu. Tidak didapati bahwa Adam protes atau komplain. Tetapi Tuhan sendiri yang berinisiatif karena Tuhan tahu manusia pasti butuh manusia yang lain. Amin. Nah, Adam waktu saat ini, saudara mesti bedakan, Adam tidak merasa kesepian. Karena kata yang dipakai adalah alone. Alone dan lonely adalah dua hal yang berbeda. Sehingga Tuhan waktu pada saat lihat Adam sendirian, bukan kesepian, sendirian, dia bilang tidak baik. Karena kenapa? Habitat manusia adalah sebuah komunitas. Manusia itu perlu manusia yang lain. Sehingga komunitas adalah hadiah dari Tuhan buat manusia. Amen. Community is a gift from God. Hawa dibawa ke dalam hidup Adam adalah sebuah gift untuk terjadi sebuah community. Nah, saudara lihat di sisi kiri saudara dan kanan saudara, belakang saudara, depan saudara. Itu gift dari Tuhan buat saudara. Halo? Walaupun hidungnya pesek-pesek dikit ya agak gelap-gelap sedikit, hidungnya mancung ke dalam, sudahlah. Tapi itu gift dari Tuhan buat kita. Ada amin di rumah Tuhan? Karena Adam gak minta. Adam juga gak tahu. Pokoknya Tuhan kasih karena Tuhan tahu manusia pasti butuh manusia yang lain. Dan ini adalah sebuah komunitas yang luar biasa yang saya tahu. Coba saudara lihat, ada yang punya fotonya di situ? Ini terjadi beberapa masa lampau abad yang lalu saudara. Cukup lama ini. Nah perhatikan baik, setelah Tuhan bawa Hawa dalam kehidupan Adam, community is a gift to Adam. Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Hawa sudah ada, komunitas sudah ada. Oke, jatuh dalam dosa. Sesuatu terjadi. Bukan alone sekarang, tetapi lonely. Karena dosa masuk dalam kehidupan manusia membuat keterpisahan. Katakan keterpisahan. Keterpisahan dengan siapa? Dengan Allah dan keterpisahan dengan sesama. Dan keterpisahan ini bukan secara fisik tetapi secara mental dan spiritual. Saya ulangi. Keterpisahan ini bukan secara fisik tetapi secara mental, emosional, dan spiritual. Terjadinya di dalam rohnya, dalam mentalnya. Makanya ada perbedaan besar antara alone dan lonely. Saudara bisa ikuti saya? Bahasa Indonesia, alone itu kesendirian, lonely itu kesepian. Kira-kira begitu. Oke. Jadi waktu dosa masuk dalam kehidupan manusia, langsung manusia terputus atau terasing. Itu kata lonely pengertiannya. Lonely itu artinya terputus atau terasing. Disconnected. Bukan secara fisik. Tetapi secara mental, emosional, dan spiritual. Pertama-tama dengan Tuhan dan kemudian dengan sesama. Sehingga lonely
atau yang disebut dengan loneliness, ya. Ini dua hal yang berbeda. Artinya ini, saudara bisa sendirian tanpa harus merasa kesepian. Setuju gak sih? Orang tak harus sendirian untuk merasa kesepian. Karena banyak orang, mungkin termasuk saya dan saudara. Kita ada di tempat yang ramai, banyak orang. Tetapi di dalam tetap kita merasa sepi. Kita tidak merasa terhubung. Kita tidak merasa connected. Walaupun ramai. Hei, ada amin gak di rumah Tuhan? Setuju? Ada orang temennya banyak tapi gantung diri karena kesepian. Dan biasanya artis kurang orang apa sih? Follower aja saya kalah sama si artis-artis itu. Artis followernya banyak, dimanapun dia pergi banyak orang mengerumuni dia. Tetapi saudara lihat bahwa orang banyak itu bukan solusi bagi si artis itu, karena dia bukan mengalami alone. Dia sedang mengalami namanya lonely. Sesuatu yang sifatnya mental dan spiritual. Perhatikan baik. Kesepian itu bukan mengenai berapa banyak orang yang ada di sekitar saudara. Kesepian adalah mengenai siapa yang ada di dalam hidup saudara. Oh, saya ulangi ya. Kesepian bukan mengenai seberapa banyak orang yang ada di sekitar saudara. Tetapi kesepian adalah mengenai siapa yang ada di dalam hati saudara. Makanya Yesus waktu datang, terima kasih buat tepuk tangannya. Kalau bisa nanti diulangi lagi habis ini brother ya. Karena ada supporter di belakang. Saudara tahu kalau pembicara ditepukin tangan itu dia tambah semangat dan tambah berhikmat? Ya ntar aku traktir deh. Sampai di mana lupa? Halo? Sampai di mana tadi? Oh enggak, tidak ada ayat mengenai traktir. Anyway, saya serius, saya lupa ini. Hah? Bukan, the last word. Kata yang terakhir. Keterpisahan terus. Benar, saya lupa ini saudara, saya blank. And anyway, sekalian saya tes saudara-saudara ikut saya apa enggak. Siapa yang ada di dalam? Oke, betul. Loneliness is not about berapa banyak, how many people around you. But who is in you. Yesus datang, waktu dia mati atas kayu salib, sebelum dia mati atas kayu salib dia bilang begini, aku akan menyertai kamu sampai kepada, saya mau tanya saudara, apakah itu sifatnya physically atau spiritually? Yes, karena the problem is not in physically. Problemnya bukan di fisik, bukan saudara alone. Kenapa? Manusia di bumi ada 6 miliar sampai 7 miliar. Saudara, manusia terlalu banyak sekarang. Tapi problem besarnya di lonely. Sehingga kata aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia menyertai kita di dalam kita secara spiritual. Bukan seberapa banyak orang karena banyak orang punya teman. Banyak orang punya party di sana sini. Tapi tetap kosong. Tapi tetap sepi. Kenapa? Dia punya banyak teman. Tapi dia tidak terhubung satu dengan yang lain. Oke? Nah, saya berikan sedikit informasi atau penelitian dari seorang profesor neuroscientist. Seorang ahli saraf. Saudara mau dengar? Nggak mau pun saya tetap cerita. Di dalam sebuah interview di Amerika, dalam sebuah program namanya Newsweek. Seorang profesor namanya John Cacioppo. Dia seorang ahli saraf dari University of Chicago. Ya, dia berkata ini saya juga kena. Sosial media yang di dalamnya isi Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, apalagi? Come on, help me. Line ya, segala macam itu. Hanya menyediakan atau memberikan kepada manusia rasa terhubung yang palsu. A false sense of connection. Sosial media. Ya, di mana sosial media ini memberikan rasa terhubung yang palsu
Dan akhirnya meningkatkan rasa kesepian di dalam manusia tersebut sehingga dia merasa sendirian. Yang ngomong bukan Henry, yang ngomong profesor. Saya ulangi, sosial media menyediakan kepada kita semua rasa terhubung yang palsu. Kita merasa terhubung, merasa connect. Tapi sebenarnya itu palsu. Di mana rasa yang palsu ini meningkatkan rasa kesepian. Makanya kenapa ada orang yang addicted kepada sosial media. Karena dia berpikir sosial media akan help dia, akan membantu dia untuk loneliness-nya dia. Bukan alone, loneliness, kesepiannya dia. Sehingga dia more. Tapi itu cuma palsu. Yang pada akhirnya nanti ultimately orang itu berpikir saya sendirian. Saya nggak punya teman. Oke, sosial media itu hanya sebagai suplemen. Apa itu suplemen? Tambahan saja. Bukan yang esensi. Puji Tuhan kita punya sosmed membantu kita untuk bisa berkoneksi dengan cepat. Terutama waktu kita pandemi kemarin. Setuju? Nggak boleh ketemu satu sama yang lain. Tapi kita bisa berinteraksi, berkoneksi, berhubungan lewat Zoom, ya video call dan segala macam. Tetapi tahukah saudara bahwa itu tidak cukup? Setuju? Karena yang esensi adalah Tuhan membuat manusia bertemu tatap muka secara physically. Saya kasih contoh. Saudara pernah nggak WA seseorang atau kirim message buat seseorang 15 kalimat. Panjang 15 kalimat. Oke? Saudara tunggu dan dia respon cuma 2 huruf. Oke. Ayo, rasa apa di hatimu? Rasa apa? Hah? Rasa apa? Pengen gua banting nih HP nih. 15 kalimat bos. Dia jawab cuma oke. Atau mungkin dia gak oke juga. Ada orang sekarang singkat cuma huruf K. 1 huruf. Atau mungkin dia pakai simbol. 15 kalimat. Ngetik sampai jempol-jempolnya bengkak. Balasnya cuma segitu doang. Tapi kalau dia ada di hadapan saudara secara fisik. Saudara duduk sama dia sambil minum kopi. Saudara cerita panjang lebar. Dia cuma begini. Iya. Saudara komplain gak? Dia masih iya betul. Enggak. Karena kenapa? Beda Pak. Saya bisa lihat dia. Saya bisa rasakan emosinya. Saya bisa lihat pancaran matanya. Dia mendengarkan saya. Dia mendengarkan. Tapi kalau di sosmed saya nggak tahu. Ini dia baca benar apa enggak. Terus tiba-tiba cuma jawab oke. Sampai saudara akhirnya berdoa. Tuhan ampunilah dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Oke. Jadi profesor ini dia membuat penyelidikan. Dan dia bilang begini, itu seperti begini sosmed itu. Sosmed itu suplemen yang cuma tambahan. Itu seperti gini, ada orang mau diet, terus pakai trik. Ini banyak orang sekarang lagi mau diet sehat. Triknya adalah mengunyah es batu. Bagi yang tertarik silakan coba di rumah. Karena katanya, kalau kita kunyah es batu, otak kita pikir kita lagi makan. Sehingga dia mengirim sinyal ke seluruh tubuh, terutama di bagian kampung tengah ini yang berbahaya ini kan. Ini kan berhalanya paling kuat di sini. Dia kirim sinyal ke sini bahwa lu lagi makan. Saya lagi makan. Sehingga mengurangi atau menekan rasa lapar. Oke, ngunyah es batu. Bukan minum air, itu salah. Kunyah es batu. Katanya beberapa minggu kemudian ada penurunan berat badan. Tapi, saudara dan saya secara berat badan turun, tapi saudara dan saya bisa sakit. Kenapa? Karena yang dimasukkan adalah yang palsu, kosong, betul? Cuman air, di dalamnya nggak ada vitamin, protein yang kita butuhkan. Setuju gak sih? Kita nipu otak kita bahwa I'm eating. Tapi sebenarnya kok kosong. Sosmed kurang lebih seperti itu. Dia memberikan rasa palsu bahwa kita punya komunitas. Kita terhubung satu dengan yang lain. Padahal bukan. Nah, Profesor Cassioppo ini dia memberikan solusi bagi orang yang
kesepian. Solusinya dia bilang begini, orang yang kesepian atau lonely itu seperti rasa lapar, butuh makan. Oke, orang yang sepi itu seperti rasa lapar, butuh makan. Tetapi solusinya bukan diberi makan. Dia bukan butuh makanan. Oke, orang sepi yang digambarkan seperti rasa lapar ini, yang dia butuhkan adalah dia harus masak makanan, kemudian dia invite, dia undang orang lain untuk makan bersama. Disitulah kesepiannya disembuhkan atau dipulihkan atau diselesaikan. Bukan diberi makan, tetapi dia yang masak, kemudian dia undang orang lain makan sama-sama. Nah, waktu dia undang dan makan sama-sama, disitulah loneliness-nya hilang karena dia terhubung dengan orang lain. Kuncinya di mana? Dia mau terbuka dan berbagi. Saudara bisa ikuti saya? Dia mau terbuka dan berbagi. Karena teman banyak tidak menyembuhkan kesepian. Yang menyembuhkan kesepian adalah koneksi dan berbagi. Ada amin di rumah Tuhan? Percuma saudara ikut komsel kalau saudara tidak terhubung dan saling berbagi. Karena kesepian, rasa laparnya itu bukan diberi makan. Tetapi saudara harus membuka diri dan sharing dengan orang lain. Makanya Rasul Paulus berkata, di dalam banyak surat yang dia tulis, dia memakai kata saling. Saling. Karena di dalam kata saling ini ada koneksi dan keterbukaan. Ada amin? Di dalam kata saling ini, saudara tahu saling itu apa? Saling itu bukan bertepuk sebelah tangan. Saya ulangi. Saling itu bukan bertepuk sebelah tangan, itu bukan saling. Karena coba saudara tes saja. Bagaimana saudara tepuk sebelah tangan? Bunyi enggak? Enggak akan bunyi. Bunyi hanya bisa dihasilkan kalau tangan ketemu tangan. Saling itu artinya tangan ketemu tangan. Saling itu artinya satu beri, satu terima, habis itu gantian. Satu beri, satu terima. Kalau hanya ini terima saja dan di sana beri, itu bukan saling. Halo, jemaat Riverside. Amin. Kalau saudara terima saja dan orang lain terus memberi, belum masuk dalam sini karena itu bukan saling. Saling itu artinya gantian. Gantian. Saling. Ada saling mengasihi dan saling mendahului memberi hormat. Ada orang dia gak mau memberi hormat. Dia tuntut untuk diberi hormat. Jadi dia mau terima saja hormatnya, orang lain yang disuruh beri hormat terus. Dan itu bukan saling Bapak Ibu. Kemudian dikatakan lagi sini, Efesus 4 ayat 2, hendaklah tunjukkanlah kasihmu dalam saling apa? Membantu. Ada orang yang mau dibantu saja tapi tidak mau membantu. Selalu dia merasa dia itu korban, dia victim. Sehingga orang lain harus bantu saya, harus bantu saya. Paulus bilang gak bisa begitu. Karena kata saling itu harus gantian. Habis saudara dibantu, saudara akan diminta untuk membantu yang lain. Ada amin gak nih di rumah Tuhan? Amin ya. Coba mana tadi brother saya, tolong tepuk tangan lagi supaya, mantap. Efesus 4 ayat 32. Dia bilang begini, saling mengampuni. Saling mengampuni, saling saudara. Bukan saya mau diampuni saja, tapi saya tidak mau mengampuni. Ada orang seperti itu. Mau ditolerir, mau dimengerti, mau diampuni, mau dimaafkan saja. Tapi dia tidak mau memaafkan orang lain. Coba angkat jari telunjuknya. Kasih tahu orang sebelah saudara yang ada orangnya. Terus tunjuk gini. Saya tahu orangnya, saya tahu orangnya. Saya tahu orangnya. Ada orang seperti itu. Hanya mau diampuni, dimengerti, ditolerir, dimaafkan. Tapi dia tidak mau memaafkan orang lain. Itu bukan saling. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Saling membangun. Semuanya isinya adalah saling. Nah, saya akan tutup dengan sebuah prinsip yang saya ambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Yaitu prinsip pada saat kita mempraktekkan
Saling tadi, saling membangun, saling mengampuni, saling mengasihi, saling memberi hormat, ya kan? Saling menasehati. Prinsip ini ada di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Oke, nah ini ceritanya Samuel ini mau mengurapi si raja kecil itu, si Daud. Ya, tapi waktu dia mau mengurapi Daud, ada orang lain yang duluan antri sebelum Daud masuk. Kira-kira begitu kan, di cerita sekolah minggu Bapak Ibu. You should know, saudara harus tahu. Dan orang lain yang sebelum Daud ada, itu orang-orang yang ganteng. Ya tipe-tipe Lee Min Ho gitulah. Tinggi 175, 180 ya. Karena dari bahu ke atas itu dia lebih tinggi dari teman-temannya yang lain. Kalau saya nggak masuk hitungan. Begitu masuk cuma lewat gitu, keluar pintu belakang. Tinggi-tinggi, ganteng, mancung semua. Sekilas profil mantap, kandidat kuat. Tapi Tuhan bilang buat Samuel begini, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Puji Tuhan ya, ini cukup menghibur saya. Jangan pandang parasnya dan perawakan yang tinggi. Haleluya. Tuhan tahu isi hati saya ya. Dan mungkin beberapa yang di sini yang jomblo juga Tuhan ngerti. Isi hati saudara tidak pandang paras dan perawakan yang tinggi. Semoga si dia tahu ayat ini. Jangan pandang paras dan perawakan tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Nah ini perhatikan baik. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Prinsipnya muncul. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini, perhatikan baik Bapak Ibu, adalah sebuah penegasan. Penegasan, konfirmasi. Bahwa manusia itu terbatas penglihatannya, setuju enggak? Betul? Tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa melihat sampai dalam, sampai kepada hatinya. Manusia hanya bisa lihat sebatas kulit saja, kulit luar. Tetapi Tuhan bisa melihat sampai ke dalamannya. Setuju? Manusia hanya bisa melihat kulit itu bahasa Inggrisnya skin. Jadi kita cuma bisa lihat sampai level skin. Tapi Tuhan bisa melihat sampai ke dalamannya, daleman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu skin dan underwear. Tuhan bisa lihat sampai ke daleman. Dalemannya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Manusia hanya bisa melihat skin. Manusia nggak bisa melihat daleman. Apakah di sini Bapak Ibu punya kemampuan melihat daleman saya? Tuh mulai. Saya khawatir pulang dari sini yang saudara ingat cuman kata ini aja nih. I'm so worried. Saya sangat khawatir sekali. Ayat yang lain lupa, pengertian komunitas lupa. Yang dibawa pulang daleman Pak, daleman. Anyway gak apa-apa, saya sudah mempersiapkan, sudah harus bawa pulang kata itu. Jadi manusia hanya bisa melihat luar, Tuhan melihat sampai kepada daleman. Jadi ini sebuah penegasan bahwa memang semua manusia tidak mampu melihat sampai daleman. Karena kita tidak mampu melihat dalemannya orang lain, maka dibutuhkan keterbukaan. Loh benar gak sih? Karena saudara tidak mampu melihat dalemannya orang lain, apa yang ada di hatinya, saudara butuh dia terbuka. Bahkan terhadap pasangan sendiri. Setuju? Setuju? Satu saat saudara lagi nyetir mobil, di depan saudara itu ada motor. Sama-sama jalan, dan saudara lihat motornya kasih sen rating kiri. Tik, 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 kiri. Saudara tahu, udahlah dia mau ke kiri, saya mau nyalip dari kanan. Boleh dong, karena dia mau ke kiri. Saudara nyalip kanan, ngegas sedikit, nambah kecepatan, saudara ambil kanan. Taunya dia bukan ke kiri, dia banting setir, dia ke kanan Pak. Akhirnya bercium-ciuman lah. Mobil saudara dan motor tersebut jatuh jebrak. Dia bangun, biasanya di jalan itu roda 2 lebih menang daripada roda 4. Itu ada hukum alamnya. Ya kan? Roda 2 lebih gahar. Dia berdiri, dia marah, dia keluar. Saudara keluar. Saudara juga karena dipenuhi dengan Roh Kudus dan otoritas dari Tuhan, saudara. Pak, entar dulu, Bapak jangan ngegas duluan. Bapak rating kiri. Saya lihat kan Bapak ke kiri.
Makanya saya nyalip ke kanan karena aman buat saya. Enggak bisa, saya mau ke kanan. Enggak bisa Pak, Bapak rating kiri. Gimana Bapak rating kiri, Bapak ke kanan? Terus orang tersebut yang punya motor bilang begini. Sekarang saya mau tanya Pak, tanya saudara maksudnya. Pak lebih percaya motor saya atau saya? Bapak lebih mau percaya omongan siapa? Motor saya rating kiri atau omongan saya bahwa saya mau ke kanan? Terus jawab saudara apa? Gile lu, Ndro. Iya kan? Saudara bingung. Hah, emang gue Tuhan, gue tahu. Lu mau belok kanan. Jadi dia cuma sama Tuhan yang tahu dia mau belok kanan. Saudara pernah alami itu? Sama halnya di dalam komunitas. Kalau saudara tidak terbuka, saudara kasih rating kiri tapi saudara ke kanan, terjadi miskomunikasi. Karena saudara nggak kasih tahu yang di dalam, karena manusia terbatas hanya bisa melihat kulit saja, skin, nggak bisa melihat kedalaman saudara. Sehingga saudara perlu terbuka untuk kasih tahu bahwa saya mau ke kanan. Kalau enggak dia nggak kasih tahu. Kenapa banyak orang tidak mau terbuka? Saya ulangi, kenapa banyak orang takut untuk terbuka? Karena dia tahu, kita tahu bersama. Pada saat kita terbuka, maka semua kelemahan kita dan kekurangan kita akan orang lain tahu. Setuju? Kabar baik buat saudara. Semua orang mempunyai dark side. Semua orang mempunyai sisi gelap dalam hidupnya. Tapi ada yang diceritakan, tapi ada lagi yang tidak diceritakan. Jadi tidak usah khawatir, semua orang sama rendah duduknya. Kita semua orang berdosa. Setuju? Saudara terbuka pun, yang dengar pun punya dosa mungkin lebih berat atau lebih buruk, lebih busuk, lebih gelap daripada saudara. Ada amin di rumah Tuhan? Makanya Riverside mempunyai tagline, bukan rumah orang sempurna. If you feel you are perfect now, the door is open for you, please go out. Karena ini bukan tempat saudara. Di sini semuanya tidak sempurna. Sehingga keterbukaan harus didasari dari saudara ngerti bahwa kita semua sama. Kita tidak ada yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih berharga satu dengan yang lain. Karena orang takut tidak mau terbuka. Karena kelihatan kelemahan dan kekurangannya. Karena dia berpikir mungkin kalau saya terbuka saya akan kehilangan harga diri. Saya akan dipandang rendah. Saya akan diabaikan, saya akan disingkirkan. Gak ada orang yang mau berteman dengan saya. Siang hari ini saya mau kasih tahu. Kita semua common, sama. Amin. Karena di atas dasar darah Kristus kita berdiri bersama-sama dan kita ditebus olehnya. Karena orang takut untuk terbuka makanya dia pakai topeng. Benar gak sih? Karena dia takut kekurangan dan kelemahannya kelihatan sama orang lain. Misalnya saya nih sering berkhotbah, taunya sama istri itu berantem melulu misalnya. Ya, sampai lempar kursi, lempar apa. Saya bisa pakai topeng di sini. Sehingga saudara bilang, tidak seindah warna aslinya. Dan kita semua berupaya untuk menutupi hal tersebut supaya kita tidak kelihatan dalemannya. Takutnya nanti ada bolong Pak. Tahukah saudara ketika saudara dan saya pakai topeng, saudara menyulitkan orang lain untuk mengenal saudara. Setuju? Karena tadi prinsip tadi, manusia hanya mampu melihatku kulit, nggak bisa melihat daleman. Sedangkan sebuah komunitas yang sehat dan baik itu adalah bukan siapa di samping saya, tetapi bagaimana saudara bisa terhubung dengan orang lain. Bisa nyambung, bisa ngeklik dengan orang lain. Dan ini hanya bisa didapati kalau saudara copot topeng saudara. Dan saya kasih tahu, pintu gereja adalah sebuah benda yang sangat cepat sekali mengubah orang untuk memakai topeng. Saudara nggak setuju? Turun dari parkiran, berantem sama istri. Gara-gara cuma mau habis gereja makan di mana.
Rame udah, wah, untung gak jabak-jabakan karena sasak istrinya tinggi banget. Dia takut dia sentuh, celaka dah, kiamat. Lu Iya kan? Jadi dia cuma jambak, jok kursi mobil aja, sakit marahnya. Perhatikan baik, begitu turun dari parkiran, berdiri di lobi gereja, semuanya berubah 180 derajat. Tangannya digandeng. Shalom. Shalom Pak. Mau panggil namanya susah lagi. Pak Abraham. Bu Abraham. Apa kabar? Baik. Baik kan Mak? Pintu gereja. Pintu gereja mempunyai potensi membuat kita semua jadi munafik. Pintu gereja mempunyai kemampuan untuk membuat saudara jadi munafik. Dan perhatikan baik Bapak Ibu. Saudara tidak bisa dibantu selama saudara masih pakai topeng. Setuju? Karena tadi cerita motor dan mobil. Dia belok kiri tapi dia ke kanan, lu tabrak terus. Karena kenapa? Siapa yang tahu dalemanmu bro? Warna kuning, merah atau biru saya nggak tahu. Terkecuali kamu yang kasih tahu bahwa hari ini pakai biru. Oh saya nggak pakai biru, ngaco. Sampai sejauh ini saudara bisa ikuti saya? Itu yang pertama, kita tidak punya kemampuan untuk melihat daleman orang lain. Waktu sudah mau selesai. Yang kedua, bukan artinya, prinsip yang tadi ini, bukan artinya bahwa saudara hanya lebih pentingkan hati saja. Sehingga yang penampilan luar abaikan. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan begitu. Ya, bukan artinya yang penting hati saya baik Pak, penuh kasih. Tapi mulut saya jahat Pak. Nah orang bingung lagi yang kasus motor tadi kan. Kamu rating kiri tapi kenapa kamu ke kanan? Coba saudara habis maki-maki orang. Marah-marah kasar. Itu kan ada orang yang ngomong dulu habis itu baru mikir. Bukan mikir baru ngomong. Ngomong baru mikir. Orang udah terluka, udah tersinggung, udah hancur lah. Amsyong sudah muntah darah dia. Terus saudara bilang ini, bro sorry bro. Mulutku memang begini tapi hatiku baik. Kira-kira dia percaya enggak Bapak Ibu? Kasus motor lagi. Emang gue tahu hatimu seperti apa. Kamu ngomongnya seperti itu. Sikapmu, perilakumu, attitude-mu seperti itu. How do I know? Bagaimana saya bisa tahu kalau dalemanmu itu gak ada yang bolong? At least paling tidak kamu kasih tahu. Ada amin di rumah Tuhan? Apakah khotbah hari ini terlalu keras buat saudara? Enggak ya? Enggak ya? Ya. Pas kena di sini Pak. Di sini Pak, di sini Pak. Ya, dan yang terakhir adalah prinsip ini karena saudara dan saya terbatas hanya bisa melihat kulit saja. Don't be quick to judge. Jangan cepat menghakimi. Karena saudara dan saya terbatas kemampuan hanya bisa lihat sebatas kulit, tidak tahu dalemannya. Ada amin di rumah Tuhan? Kalau yang cepat menghakimi, mungkin dia sudah beli ilmu untuk melihat daleman orang lain. Tapi setahu saya tidak ada orang mampu melihat daleman orang lain. Even suami istri pun gak mampu melihat daleman daripada pasangannya. Terkecuali ada keterbukaan. Pesan ini cuma satu. Kalau saudara mau, saudara terhubung, saudara ada di komunitas yang sehat. Mungkin teman saudara banyak, tapi saudara merasa kosong terus, Pak saya merasa sendirian. Itu bukan karena you are alone, you are lonely. Dan komunitas ini menyediakan pintu terbuka selebar-lebarnya buat Bapak Ibu. Untuk bisa bergabung, saudara terkoneksi, terhubung dengan kita. Dengan cara simpel, terbuka dan berbagi. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara.